Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kok kayaknya buat ibadah itu berat banget ya? Tiba-tiba semangatnya turun, rasanya malas banget mau mulai. Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Kali ini kita coba yuk bedah apa sih sebetulnya penyebabnya pakai kerangka berpikir yang simple dari Ustadz Adi Hidayat. Yuk kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya sering banget ya kita tanyain ke diri sendiri. Kenapa ya ibadah yang katanya bisa menenangkan jiwa, malah kadang-kadang terasa kayak beban? Memahami akar pertanyaan ini tuh udah langkah pertama buat nemuin solusinya. Oke, sebelum kita bedah lebih dalam lagi, penting banget nih buat kita ngenalin dulu gejalanya. Anggap aja ini kayak penyakit fisik ya kan? Pasti ada tanda-tanda peringatan yang muncul yang ngasih tahu kita, hey, ada sesuatu yang nggak beres nih, perlu dicek. Menurut Ustadz Adi Hidayat, ada 3 gejala utama yang bisa kita perhatiin. Yang pertama, sholatnya mulai nggak normal. Mungkin sering ditunda-tunda, dikerjainnya buru-buru banget, atau bahkan, ya, ditinggalin. Terus yang kedua, pas dengar azan bukan yang ngerasa terpanggil, ini malah jadi sewat, ngerasa keganggu gitu. Dan yang ketiga, hati kita jadi keras, jadi susah banget kalau dikasih nasihat baik. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Ada nggak di antara gejala ini yang lagi kita rasain? Poin pentingnya tuh ini bukan sekedar rasa malas biasa loh. Gejala-gejala tadi itu sinyal alarm dari dalam diri kita. Kalau kita cuekin, ya sama aja kayak kita ngabain lampu cek engine yang nyala di mobil. Artinya ada masalah mendasar yang harus segera diberesin. Oke, gejalanya udah kita kenali, sekarang kita coba lakukan diagnosanya. Ustadz Adi Hidayat ini menyederhanakannya jadi 2 kemungkinan akar masalah utama aja. Simple, jadi kita gampang buat ngecek diri sendiri. Nah, ini dia 2 area yang perlu kita investigasi. Jelas banget dan praktis. Pertama, coba deh kita cek lagi perbuatan kita sehari-hari, jangan-jangan ada maksiat yang jadi penghalang. Kedua, kita periksa sumber rezeki kita, apa yang kita bawa pulang buat nafkahin keluarga. Yuk, kita lihat satu-satu lebih detail. Jadi, apa sih maksiat itu? Gampangnya gini deh, maksiat itu semua perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Ya, kita sebut aja dosa. Ini bisa hal-hal besar yang kita sadar, atau bahkan hal-hal kecil yang tanpa sadar sering kita anggap remeh. Di sini nih letak kuncinya. Ustadz Adi Hidayat ngejelasin kalau dosa yang kita lakuin, sengaja ataupun enggak, itu tuh bisa jadi kayak dinding penghalang. Dosa itu nutupin hati kita. Jadi panggilan buat ibadah rasanya berat banget, susah buat nembus ke hati. Sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua, sumber harta. Apa itu harta yang nggak halal? Ya, ini adalah rizki yang kita dapat dari cara-cara yang dilarang. Contohnya dari nipu, riba, atau dari sumber-sumber lain yang kita sendiri ragu sama kebaikannya. Nah, kalau kita udah merasa kayaknya dosa pribadi bukan penyebabnya, Ustadz Adi Hidayat ngajak kita buat cek apa yang kita bawa pulang. Harta yang gak halal itu dampaknya bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Begitu dikonsumsi, dia bisa mempengaruhi spiritualitas semua orang di rumah yang ikut makan dari situ. Efeknya itu jauh lebih luas dari yang kita kira. Jadi, kalau kita rangkum, ada 2 kemungkinan besar nih. Pertama, maksiat atau dosa pribadi kita, yang efeknya itu memberatkan jiwa kita sendiri. Yang kedua, harta haram, yang kerjanya itu kayak racun, bukan cuma buat kita, tapi juga buat keluarga. Dua-duanya ini penghalang spiritual yang kuat banget. Setelah kita paham gejalanya dan tahu 2 kemungkinan akar masalahnya, perjalanan kita nggak berhenti di sini. Justru, ini adalah titik awalnya. Sebuah ajakan buat kita semua untuk berani ngaca dan lihat ke dalam diri dengan jujur. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Ternyata ada hubungan sebab akibat yang sangat erat antara apa yang kita lakukan di luar ibadah dengan apa yang kita rasakan di dalam ibadah. Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita konsumsi itu pada akhirnya yang akan nentuin gimana hati kita merespons panggilan darinya. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan 1 pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng ya. Di tengah kesibukan kita ngejar dunia, sudahkah kita benar-benar berhenti sejenak untuk ngecek apa yang sebetulnya kita kerjakan dan apa yang sebetulnya kita bawa pulang? Cuma kita sendiri yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak.